Saya Litrofi Maesa dari Prodi Teknik Industri Muhammadiyah Riau ingin mewawancarai salah satu narasumber saya yang memiliki kesuksesan dari penilaian saya, yaitu beliaulah narasumber saya. Nah, ya, ini nama saya Hardian Putra Lubis, domisili di Jalan Soekarno Hatta, nomor 346, Marpoyan Damai lah sekarang namanya kan, Kecamatan Tampan. Yang penting diganti itu nanti Marpoyan sama kecamatannya ya. Sidomulyo Barat, Pekanbaru Riau. Ya, sebenarnya sih kalau dibilang sukses itu relatif sih ya. Mungkin kalau dibilang adik kita nih menurut sudut pandang beliau ya mungkin bisa jadi. Lanjut. Jadi di sini saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana Abang itu dapat menjalankan pekerjaan yang Abang jalankan saat ini? Apa nih bagaimananya tadi? Suatu prosesnya. Ya, prosesnya dari gitu. Awal mula. Ya, itu. Sebenarnya kalau yang usaha yang sekarang ini kan kita apa ya jualan variasi mobil masih dalam tahap kecil-kecilan sih ya kan. Iya. Mungkin beliau juga sudah sering jadi customer kita ya. Ya. Awalnya tuh gini, kita udah punya usaha warnet dari kita waktu kuliah. Jadi kita kuliah tuh alhamdulillah biaya sendiri semuanya. Nah, alhamdulillah juga ya kita kuliah di Teknik Mesin Unri ya, Universitas Riau. Jurusannya sama mesin produksi. Nah, kan di mesin Unri kan mesin produksi D3. Bukannya satu. Jadi kita terjun di prakteknya banyak. Lebih dominan di praktek daripada teori ya. Sebenarnya enggak, kalau dibilang bang, iyalah bang, abang teknik mesin, jadi sesuai dengan apa yang bang kerjakan. Kayaknya sih enggak, jauh ya. Ya. Jadi kita tuh awalnya gini nih, ini masih poin pertama nih ya. Ya. Kita punya usaha warnet yang mungkin dinilai orang kesininya itu banyak dampak negatifnya gitu kan. Ya. Tapi kita berdiri warnet tuh sebelum orang booming banyak usaha warnet. Nah, jadi kita belum orang ingin untuk melakukan bisnis warnet, kita udah duluan di warnet. Nah, tapi lambat laun warnet tadi kan dicap orang sebagai efek negatif. Tapi sebenarnya kalau menurut sudut pandang abang, Ya. kita jangan memandang pisau itu dari satu sisi. Bisa untuk membunuh dan bisa untuk potong cabai. Ya. Tanpa adanya pisau kita nggak bisa masak. Ya, benar. Nah, jadi kita harus balance dalam melihat sesuatu. Jangan hanya dari sudut pandang satu. Nah, yang warnet berjalan, kita bikin belajar lagi, kita buat usaha mahar pernikahan sama hantaran. Nah, mahar pernikahan dan hantaran jalan dari proses belajar sendiri tadi, otodidak lah ya. Otodidak. Ya apalagi sekarang ini kita mau belajar tuh gampang, nggak mesti sama orang. Media sosial udah sangat lengkap. Ya. Nah, kembali lagi, media sosial itu harus lihat dari dua sisi, jangan hanya di satu sisi. Ya. Nah, oke lanjut. Tapi di tengah perjalanan kita nggak tahu roda berputar. Ya. Kadang lancar, kadang stuck. Ya. Jadi datanglah wabah penyakit corona. Ya. Nah, warnetnya tidak boleh jalan karena tidak boleh ada keramaian. Ya. Ya kan? Ya. Yang kedua, mahar pernikahan sama hantaran. Orang nggak boleh nikah. Ya. Jadi mati ini dua-dua usaha. Ada usaha bunga memang relatif apa yang udah kita dirikan, tapi usaha bunga tadi udah diserahkan ke orang tua kembali. Jadi untuk pribadi kan nggak ada uang masuk nih. Ya. Sementara kita hidup butuh biaya. Ya. Nah, untuk orang di sekitar kita kan gitu ibaratnya. Kita nggak boleh diam dong, apalagi kita laki-laki. Ya. Jadi berpikir apa yang cepat dan uang udah banyak habis, nggak lagi pegang biaya gitu. Kita kan mulai bisa dibilang
nggak dalam modal besar lah gitu. Iya. Baru kita berpikir, kita ingat kita punya hobi, Ya. kita beli. Hanya ya alhamdulillah kita mulai usaha dari modal 500.000 lah kita ucapkan nominalnya ya, kasarnya ya kurang lebih ya. Jadi perjalanannya tuh sakit sih sebenarnya. Sampai sekarang tahu sendiri yang kita pasang alhamdulillah Ya. pendekatan kita ke customer, penjelasan kita ke customer, kita mencoba untuk bekerja yang terbaik sama customer. Walaupun kalau dilihatnya sekitar cuman masuk kayaknya nggak layak ya kan. Kayak sekali kali. Nggak seharusnya begini tempatnya. Itu usaha Itu tapi setiap penilaian orang ada berbeda-beda. Tapi alhamdulillah kan adek tahu sendiri kadang kalau kesini mobil udah parkir sampai ke depan gitu kan. ya. Jadi yang 500.000 ini awalnya memang sakit. 25.000 transaksi kita antar pakai mobil ke Jalan Sudirman. Dari sini kita pasangkan, kita minta nomor telepon, kita minta telepon, kita kasih stiker, kita layani dia dengan sebaik-baiknya. Padahal transaksi hanya 25.000. Bayangkan, transaksi lagi sampai ke Kulim, dekat Alamayang ya. Ya. Nah, hanya paling transaksi recehan lah kita bilang sebutkan. Tapi dengan recehan tadi yang kita hargai prosesnya, alhamdulillah mereka senang sama kinerja kita. Tujuan tadi nomor telepon, kita sekarang ada media sosial namanya WhatsApp, Ya. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Mereka pasti menggunakan media sosial. Minimal status WA kita story. Ya. Apa yang kita pasang? Apa yang kita pasang, bakal kita dilihat. posting. Iya. Bakal dilihat juga sama orang banyak. Ya. Ah, begitulah kira-kira prosesnya yang di poin pertama tadi. Nah, lanjut. Jadi pertanyaan kedua ini Bang, apakah ada kesulitan dalam menjalankan pekerjaan tadi dalam hakikat Islam, baik itu dalam sholat, puasa atau ibadah lainnya? Kalau kita bilang pertanyaan seperti itu, seharusnya kita sebagai umat Islam ya, Ya. tidak ada sebenarnya tuh alasan untuk kita kesulitan dalam melakukan Pekerjaan tadi ya. kewajiban kita sebagai umat Muslim. Tapi ya kalau untuk diri abang pribadi kan gitu, Ya. ya namanya kita manusia biasa, jujur dibilang. Ya. Cuman ya alhamdulillah kalau misalnya kita lagi kerja, minimal orang azan kita berhenti sejenak, minimal pas azan. Ya, kita telat seharusnya tidak boleh ya, Boleh ya. melakukan sholat. Dan sholat baru Nah. dilanjutkan lagi. Kita hargai ya, bahwasannya kita sebenarnya itu dipanggil loh untuk sholat Ya. tapi insya Allah kita bakalan perbaiki lah itu ya, itu kan memang kekurangan kita, cuman insya Allah kita bakalan, ya namanya kita manusia kan ya, pelan-pelan kita, itu nggak alasan kita harus wajib untuk sholat gitu ya kan. Jadi pertanyaan yang keempat di sini, apakah tujuan dari pekerjaan yang Anda cermati tadi? Tujuan Ya. itu tadi, makanya abang kan punya slogan, kita bukan penjahat, Iya. kita itu pecinta modifikasi. Mungkin kadang orang melihat ini orang pamer, ini orang gitu, pengen dilihat gini, ya tergantung sudut perspektif orang tadi gitu loh. Iya. Dia melihat dari sudut mana. Kalau dari diri abang, dari lahir abang hobi gitu loh. Jadi hobi orang, ada hobi memancing, ada hobi ya banyak sih hobi orang, bermain bola, ada hobi orang baca buku, ya kan? Ya kalau abang hobi abang ya dari dulu motor, sepeda, mobil, sekarang memang hobi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah hobi tadi abang cintai gitu, suka. Jadi sekaligus menjual, sekaligus berteman dengan orang yang sesama hobi gitu. Dan hobi tadi abang rasa tingkat positifnya tuh lumayan besar. Misalnya kita gini nih,
kita pakai mobil yang nyaman di hati kita. Iya. Memang dilihat orang mungkin nggak nyaman ya. Nah, ya. Nah, kan itu kan kembali lagi. Kembali lagi ke masing-masing. Gitu. Menurut orang seperti apa? Yang penting kita jangan merugikan orang gitu ya. Iya. Kan itu intinya tuh kita berusaha jangan sampai merugikan orang. Nah, jadi kita naik mobil kita yang kita bikin nyaman, sama kita masuk kamar kita yang kita bikin nyaman. Nikmat nggak kita membawa mobil kita, kendaraan kita? Nikmat ya. Berhati-hati nggak kita bawa kendaraan kita kalau udah kita perbaikin itu? Takut nggak kita disenggol? Tapi kalau tersenggol juga jangan terlalu arogan. Ya. Sampai kita nggak tahu di jalan tuh seperti apa. Kemudian nih Bang, apakah pekerjaan Abang berpengaruh pada keluarga dan orang sekitar? Ya kalau itu sih sebenarnya beda-beda sih jawaban orangnya. Ya. Kalau abang sendiri memang lihat rumah abang lumayan lah gitu ya. Cuman alhamdulillah ya berpengaruh sih gitu. Bukan buat hanya keluarga kecil abang, ke keluarga besar abang juga abang. Ya kalau disebutin sih sebenarnya ya susah sih gitu ibaratnya, karena kan itu kan termasuk dalam intern gitu ya. Adalah untuk bayar listrik, beli beras ke rumah, bukan ke rumah, bukan ke keluarga kecil kita ya. Nah, misalnya kebutuhan orang tua, adik apa segala macamnya, itu kewajiban kita juga sebagai anak ya. Berarti berpengaruh positif lah. Ya harusnya pun memang harus seperti itu. Kemudian nih Pak, siapakah yang sangat paling berpengaruh dalam kesuksesan Abang saat ini? Kalau yang berpengaruh itu sebenarnya orang atau apa nih? Ya, boleh dari orang, boleh dari siapa? Ya kalau sebenarnya sih Tuhan sih kalau itu. Ya kita udah capek-capek pun mencangkul gitu, kalau Tuhan bilang nggak ada di situ air, nggak akan ketemu gitu. Nah jadi ini semua mengalir bukan karena hebat kita, ya karena yang maha kuasa, didukung dari doa orang tua, doa anak, doa istri, doa keluarga. Bukan kehebatan kita, kita tuh hanya berusaha. Rezeki tadi tuh yang ngatur yang kuasa gitu. Kalau menurut abang ya, yang abang rasakan gitu.